ternyata kitab-kitab atau naskah-naskah kuno dari Sunda itu menceritakan, memberikan suatu nasihat dan secara keilmuan itu bisa ditunjukkan. Jadi salah satu contohnya adalah bahwa ada kebudayaan dari Sunda kuno yang mengatur bagaimana caranya kita membangun pemukiman. Benar sekali. Misalnya. Nah, pemukiman yang baik itu pasti lebih tahan terhadap misalnya dispersi dari kontaminan atau persebaran kontaminan, persebaran zat-zat beracun, atau penggunaan air tanah yang lebih baik, ya kan? Dan ketika kita bicara tentang polusi atau air tanah atau temperatur atau kelembaban, hal-hal yang semuanya bisa diinderakan, metodologi saintifik seperti matematik, numerical method, itu bisa digunakan untuk menguji. Benar. Dan pengujian itulah yang kemudian digunakan untuk memverifikasi. Yap, benar sekali. Kearifan dari para leluhur. Ya. Karena kita bicara di sini tentang warugan lemah misalnya. Lerengan kan, kelandaian dari tanah. Yang merupakan semacam rule of thumb. Jadi aturan bagi orang Sunda kuno sebelum dia bisa bangun rumah. Ya. Dan yang kita miliki di universitas sekarang adalah metodologi untuk menguji apakah betul yang mereka sampaikan sebagai kebijaksanaan itu memiliki efikasi atau efektivitas di dunia modern. Benar sekali. Dan itu diuji lewat persamaan-persamaan. Benar sekali. Dan persamaan-persamaan tersebut jadi aturan-aturan, misalkan yang di warugan lemah tadi, kitab kuno tersebut, karena itu bukan bidang saya, tetapi saya bisa memodelkan, bisa mencari secara matematik, pemodelan matematik, arah mana yang paling aman untuk membangun rumah misalkan yang berada di lereng. Ternyata arah yang ditentukan secara pemodelan matematik tadi itu sesuai dengan arah yang disampaikan di kitab kuno warugan lemah tersebut. Meskipun kitab kuno tersebut tidak menceritakan bagaimana mereka bisa dapat seperti itu, tetapi secara matematik memang beberapa bisa kita buktikan kebenarannya, kita uji kebenarannya.